لكن قبل أن نتحدث طويلا حول علم البيان سوف أعرفكم في بداية هذه الفرصة عن تعريف علم البيان. Teman-teman, sebelum kita lebih jauh berbicara tentang ilmu al-bayan, kita atau saya akan berbicara lebih awal tentang ilmu balaghah ya, ilmu balaghah. Kama arafna al-balaghah, ini al-balaghah ya diambil dari kata apa? Balagha yablughu. Balagha yablughu ma'nahu wasala yasilu. Atau boleh juga kita menyebutnya intaha. Jadi kalau kita menyimpulkan secara etimolog, secara bahasa dan secara terminolog istilah tentang ilmu balaghah, maka kita akan mendapati makna yang nanti insya Allah menjadi panduan kita bersama. Baik, ayuhat talaba al-'izza, ilmu balaghah kama jaa fi qamusil ma'ani ala annaha masdarul fi'li balagha yuballighu atau balagha yablughu bima'na wasala. Wal balagha aidan husnun isalul ma'lumah aw al khabar bil lafz al wadi' الدال لواقع الحال. يقال أيضا روعة البلاغة أي سحرها ونهج البلاغة أي طريقتها الواضحة. Jadi teman-teman, kalau ingin dipahami secara etimolog, balaghah itu artinya adalah ya sampai kepada puncaknya gitu ya, atau wasal, atau juga kita boleh sebut intaha ya. Misalnya balaghah wasala at-talibu ila hadzal kalam, yani baligh hadzal kalam. Lidzalika min sifat al-wajibah lil-anbiya war-rusul arba'atun wa al-rabi'ah min sifatil wajibah. Salah satu sifat yang paling wajib dimiliki oleh Nabi dan Rasul dalam 4 sifat yang wajib adalah tabligh. Tabligh aydan min asli kalimah balagha yablughu. Tabligh artinya harus tersampaikan, berarti sampai kepada puncaknya. Oleh sebab itu teman-teman, saya ingin ingatkan untuk diri saya sendiri dan semuanya tentunya, dan tentu untuk kita semuanya juga ya, bahwa ilmu balaghah ada 2 jalan menuju pemahaman yang lebih bagus. Kita harus paham dulu ilmu nahwunya, harus paham dulu ilmu sharaf sebagai bagian cikal bakal memahami ilmu al-balaghah. Lianna ilm al-balaghah bidun al-fahmi fi an-nahwi wa bidun al-fahm fi ilm as-sarfi, sintaksis atau nahwu, morfologi atau sharaf, pastinya kita sulit untuk mempelajari ilmu balaghah. Itu teman-teman ya. Nah, wa asani aqul lakum ma hiya ta'rif min ilmu balaghah istilahan adalah al-ityan bil makna al-jalil ya. Bagaimana kita bisa mengucapkan, melafadzkan makna ucapan lafaz-lafaz yang bagus-bagus, biwuduhin, dengan tegas, jelas, tapi bi'ibarah fasihah wa sahihah, tapi juga dengan ibarat yang fasihah, yang fasih, tapi juga yang sahih. Lidzalika al-balaghatu fil istilahi huwa al-ityan bil ma'na al-jalil biwuduhin wa bi'ibarah fasihah wa sahihah. Ya, itu al-balaghah. Al-balaghatu fil istilahi al-ityan bil ma'na al-jalil al-azim biwuduhin أو ببيان وبعبارة فصيحة وصحيحة. هذا هو معنى البلاغة يعني اصطلاحا أيها الطلبة. وبعدين orang yang berbicara balaghah itu intinya puncaknya cuma satu sebenarnya, husnul kalam wa ibarah fasihah. Itu puncaknya. Atau mengapa sih kita belajar ilmu balaghah? Tujuannya adalah agar kita memiliki
bahasa yang indah diungkapkan dengan bahasa yang fasih dengan juga yang bagus, bi'ibarah sahihah wa fasihah. Lidzalika qala ba'dul ulama anna ilm al-balagha fi suratin shatta ala lisanil ulama'i wa min dzalika ta'rif. Ada misalnya Ibnu Athir. Ibnu Athir berkata bahwa orang yang bisa balaghah itu adalah orang yang bisa mengatur tata bahasa yang keluar dari lisannya. Ya, orang yang bisa mengucapkan, melafadzkan tata bahasa dari lisannya dengan baik, tertata rapi, kemudian enak didengar, menarik, itu bagian dari balaghah. Lidzalika al-balaghatu ayyuhat talabul azza laha mumayyizat. Balaghah ini memiliki keistimewaan luar biasa. Maka ilmu balaghah di dalam sejarahnya, cikal bakal sejarah balaghah ini tidak hanya muncul setelah zuhurul Quran atau ba'da maji'i ad-din al-Islam. La, tetapi ba'idan qabla zuhuril Islam, sebenarnya cikal bakal keilmuan balaghah sudah tampak. Dari mana kita bisa melihat? Min kaifiyatul ummah qabla al-Islam minhum al-Quraisy. Jadi pada masa Quraisy dulu, mereka itu punya namanya al-mahallat at-tijariyah atau al-aswaq at-tijariyah. Jadi pada masa Quraisy tahawwala atau tabaddalat, taghayyarat aswaqul mahallat at-tijariyah ila madza? Ila al-aswaq an-nadawiyah as-saqafiyah liilqa'i asy-sya'riyah wa liilqa'i al-afkar fil lisan wa bil kalam al-jamil. Dulu pada masa Quraisy, kalau biasanya pasar-pasar itu sebagai tempat jual transaksi, jual beli transaksi, tapi pada masa Quraisy dahulu lahum aswaqun tahawwalat min aswaqit tijariyah ila aswaqin an-nadwiyah. An-nadwah. Justru pada zaman dahulu, yang dahulunya pasar-pasar itu sebagai tempat untuk perniagaan jual beli, itu malah berubah menjadi pasar pertunjukan, wali ilqa, ilqa asy-sya'riyah, pertunjukan penampilan syair gitu ya, wa an-nathriyah, prosa, dan al-kalam al-jamil. Nah, itu sebenarnya semuanya bagian dari cikal bakal akan munculnya keilmuan al-balaghah. Wa tahtaj kullu ummatin ila ilmi al-balaghah wa ma'rifatiha ba'da zuhuril Islam atau ba'da nuzul al-Quran ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Setelah turunnya Al-Quran, baru amat dirasakan oleh banyak pembaca, banyak ulama, banyak pemerhati, dan orang yang ingin memahami Al-Quran. Mereka baru sangat merasakan butuh terhadap keilmuan balaghah. Untuk apa? Lifahmi Al-Quran Al-Karim ayatan wa suratan. Karena memahami bahasa Al-Quran itu penuh dengan makna, yani yahtawi ala al-ma'ani katsira wa yani madza mufradatun, hadhihi al-mufradat ila wa mufradatin ukhra tahtaj, ya antara kosakata yang satu dengan kosakata yang lainnya, tahtaj ila al-iktishaf, butuh kepada ya pemahaman ini maksudnya apa, walimadza takallama Allah Subhanahu wa taala bihadhihi al-mufradat. Nah, semua itu pentingnya terhadap pemahaman ilmu balaghah, teman-teman. Walidzalika ilmu balaghah secara sejarahnya, ana sa'aqulu lakum insyaallah taala min ba'di al-ulama al-mashhurin fi ilmi al-balaghah. Ba'da ma'rifatina fi ilmi al-balaghah lughatan wa istilahan, la budda min al-ishara ila ahammi علماء هذه العلم. لا بد إلى معرفة
إلى معرفة العلماء المشهورة في هذا العلم، يعني علم البلاغة. ولو قد اختلف آراء الباحثين والنقاد حول مؤسس علم البلاغة, sekalipun banyak perbedaan pendapat ataupun banyak perdebatan siapa sebenarnya peletak-peletak dan orang-orang yang paling berjasa terhadap keilmuan balaghah, tapi yang pasti tentu harus diketahui ya beberapa al-ulama al-masyhur li hadhihi al-balaghah. Wa qad ajma'a katsirun minhum ala anna muassis ilm al-balaghah, banyak sekali para ulama yang sepakat bahwa sesungguhnya peletak pertama ilmu balaghah itu adalah Abdul Qahir al-Jurjani. Man? Abdul Qahir al-Jurjani. Fi hin ra'a Ibnu Khaldun anna awwalu man iltaqat ila asasiyat ilmu al-balaghah huwa as-Sakaki. Walaupun nanti pada puncaknya As-Sakaki, ya, Saifuddin As-Sakaki yang lahir di Uzbekistan, Al-Khwarizmi, tahun yang wafat tahun 626, ya, 626 miladiyah fi Uzbekistan, yani Al-Khwarizm. Walaupun As-Sakaki tersebut sebagai penutup atau orang yang membagi, alladhi yuqassim ila anna furu'iyat ilmu balaghah salasa, bahwa pembagian ilmu balaghah itu dibagi atau diklasifikasikan kepada 3 pembagian besar. Al-awwal, ini jangan terbalik-balik teman-teman ya. Al-awwal adalah ilmul bayan. Ya, ini yang pertama. Wasani, asani ilmu al-ma'ani, ilmul ma'ani. Wa as-salis adalah ilmu al-badi'. Nah, tadi kita ulang. Abdul Qahir al-Jurjani, beliau itu punya buku. Huwa alafa kitaban atau kitabani al-masyhurani. Ada 2 kitab miliknya Abdul Qahir al-Jurjani itu. Paling masyhur. Ya, paling masyhur. Al-awwal, al-kitab nusammihi Dalailul I'jaz. Dalailul I'jaz. Dalailul I'jaz. هذا الكتاب يعني كتبه عبد القاهر الجرجاني. والثاني له أيضا كتاب حول علم البلاغة. اسم الكتاب أسرار البلاغة. أسرار البلاغة. Jadi Abdul Qahir al-Jurjani itu punya 2 buku besar yang sangat terkenal. Yang pertama Dalailul I'jaz, yang kedua adalah Asrarul Balaghah. Nah, sedangkan As-Sakaki itu punya buku balaghah yang disebut dengan Miftahul Ulum. Miftahul Ulum. Nah, itulah yang kemarin saya ajak teman-teman, siapa man yurid an yashtari hadzal kitab, kitab alladzi allafahu Saifuddin As-Sakaki. Jadi Sakaki itu bukan nama asli ya, itu adalah nama samaran. Sakaki itu artinya orang yang pecinta besi itu ya, atau perajin besi. Karena ayahnya As-Sakaki dulu itu adalah seorang pengrajin besi. Teman-teman, wa min ba'di al-ulama al-masyhurina, selain yang 2 ini, ulama-ulama terkenal di dalam peletakan atau sejarah ilmu balaghah adalah yang disebut dengan Abu Ubaidah Ma'mar Ibnu al-Musanna. Itu ya, atau Abu Ubaidah. Ya, ingat-ingat saja. Abu Ubaidah. Wa qad halala fi kitabihi Majazul Quran Balaghatul Quran Al-Karim. Beliau punya karangan atau kitab yang disebut dengan Majazul Quran au Balaghatul Quran Al-Karim. Lalu yang selanjutnya yang paling masyhur itu yang disebut dengan Al-Jahiz. Ya, Al-Jahiz. Alif lam jim wa al-alif ha dha. Al-Jahiz. Atau nama lengkapnya itu Abu Umar Uthman Ibnu Bahrul Jahiz.
Ya, Abu Umar Uthman ibnu Bahrul Jahiz. Wa al-Jahid huwa alladhi jama'a fi kitabi al-Bayan. Nah, dia punya kitab, punya buku, punya karya namanya Al-Bayan wa Tibyan. Pernah dengar enggak? Al-Bayan wa Tibyan. Hadal kitab من الكثير فيها من الأقوال والأحاديث البلاغية التي جرت على لسان العرب. يا كثير في هذا الكتاب في البيان والتبيان من الكتاب الذي ألفه أبو عمر عثمان بن بحر الجاحظ الذي جمع في كتاب البيان والتبيان كثير جدا فيها من الأقوال والأحاديث البلاغية ya kama qul allati hiya jarat ala lisanil arab. Yang kemudian al-ulama min ba'dihim al-mashhurin aydan Abu Bakar al-Baqilani. Abu Bakar al-Baqilani. Ishtahara Abu Bakar al-Baqilani bi kitabihi. Abu Bakar Baqilani itu terkenal karena dia punya karya lahu kitab Ismul kitab I'jazul Quran. Mada kitabuhu? I'jazul Quran. Ya, tapi kalau saya sebut Abu Ubaidah punya kitab namanya Majazul Quran. Abu Umar Uthman ibnu Jahiz ya atau Ibnu Bahr al-Jahiz punya kitab tadi Al-Bayan wal Tibyan. Sedangkan Abu Bakar al-Baqilani punya kitab tadi saya sebut إعجاز القرآن. هذا الكتاب الذي ألفه أبو بكر الباقلاني الذي استعرض فيه أنواع البلاغة وصنوفها وفنونها المتعددة. Di dalam kitab I'jazul Quran itu terdapat jenis-jenis dan pembagian keilmuan balaghah dan seni-seni bahasa yang banyak sekali dalam kitab tersebut. Nah, terakhir teman-teman, tadi yang saya ulang. Siapa itu? Abu Bakar Abdul Qahir Al-Jurjani. Ya, Abu Bakar Abdul Qahir Al-Jurjani. Huwa sahib kitab Asrarul Balaghah wa Dalailul I'jaz. Ya. Wa qad irtabata bil Quran ya Waqad irtabatal kitabani bil Qur'anil Karim. Dua kitab itu, Asrarul Balaghah dan Dalailul I'jaz, kaitannya adalah dengan Al-Qur'an. Haitsu kana al-hadfu min ta'lifihima bayan i'jazul Qur'an al-Karim. Ta'rif 'ilm al-bayan. كلمة البيان كما أنتم تعرفون نحن الآن في علم البيان وعلم البلاغة ya. Bayan ini bagian nomor pertama atau klasifikasi besar pertama dari pembagian ilmu balaghah. Kalimat al-bayan kama qult ma'khuzatun fi kalimah min bana yabinu ya. Bana yabinu. Wahia tu'arrafu ala annaha ya dia di pengertiannya al-bayan ini juga artinya adalah al-wuduh fil lughati al-wuduh atau al-mantiq al-fasih ya. Al-bayan ma'nahu kama qult mumkinuna an nu'ti al-ma'na al-wuduh atau aidan al-mantiq al-fasih. Wa naqul misalan bayan haqiqah أو كشف للحقيقة وإظهارها ونقول أيضا هذا الأمر غني عن البيان أو أنه ليس بحاجة إلى توضيح. المهم البيان له معنيان. الأول الوضوح الثاني المنطق الفصيح. وأيها الطلبة يمكن التعريف أيضا بعلم البيان اصطلاحا atau secara terminolognya ilmu bayan huwa ahad min ilmi al-balaghah, bagian dari salah satu ilmu balaghah fil lughah al-arabiyyah tentunya.
wa huwa ya'ni al-wuduh wal ifsah wa izharul maqsud bi ablaghi lafzin hatta tazharul haqiqah likulli sami'a. Intinya adalah ilmu al-bayan kalau secara istilah dia adalah izharul maqsud, ya, memunculkan atau memperlihatkan maksud bi ablaghi lafzin, dengan lafaz yang fasih, lafaz yang bagus, hatta tazharul haqiqah likulli sami', sehingga terdengar hakikat maksudnya yang diinginkan oleh pendengar dengan sangat baik. Bil idhafa ila ta'rifihi min ulama'il lughah al-ilmu alladhi yu'rafu bihi iradul ma'na al-wa'id biturukin mukhtalifah. Di samping itu juga tadi seperti yang saya sebutkan bahwa ilmu bayan adalah ilmu yang memang mempelajari makna, satu makna, tetapi bitariqah al-kathirah, al-mukhtalifah, atau mutanawwi'ah, di dalam tujuan wuduhid dilalah alaihi. Ya, tujuannya itu fi wuduhid dilalah alaihi. Wa dzalika ya'ni anna hadzal ilm, karena ini juga ilmu bayan ini yahtawi ala majmu'ah min al-qawa'id al-mustakhdama li'isalil ma'na al-wahid bituruq wa funun jamila wa mukhtalifah, mislu kama qult teman-teman tadi, bahwa di dalamnya yatakawwan min iddati mabahis al-haqiqah wa al-isti'arah, at-tashbih, al-majaz wal kinayah. Tapi seperti yang saya sebut tadi, ya, mabahasul azim fi hadzal kitab faqad salasatun, at-tashbih wa al-majaz wa al-kinayah, wa awsa'ul mabhath min as-salasati at-tashbih. Wa hakadha ayuha at-talaba al-'izza, kalau secara bahasa kerennya gitu ya, bahasa kerennya tashbih itu dikenal dengan semile, ya, smile gitu ya. Tapi